Baiklah, jadi adik-adik kalau kita mengikuti lanjutan tema tadi ya, agama sebagai piri dalam membangun etos pembangunan, dan ini menempatkan agama dalam bentuk yang telah terinstitusikan, yaitu masjid sebagai tempat ibadah, yaitu tempat untuk manusia atau individu atau kelompok untuk memuji dan memuja Tuhan, gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mengaitkan pemahaman kita tentang masjid sebagai objek kajian, yang berarti menjadikan agama sebagai objek kajian ini, berarti kita bisa memberikan atau mengaitkannya dengan teorinya Max Weber tentang hubungan agama dengan masyarakat, yang menjelaskan bahwa doktrin-doktrin agama ini punya pengaruh yang besar di masyarakat. Terutama ia bisa menjadi spirit dari nilai-nilai doktrin agama yang terkait dengan keselamatan, kebaikan hidup, kedamaian, dan etos duniawi itu memiliki pengaruh yang positif bagi individu untuk membangun dunia sosialnya ini. Jadi etos ya, menjadi penyemangat bagi individu untuk membangun dunia sosialnya yang sesuai dengan harapan agama, sebagaimana yang dipeluk oleh individu yang bersangkutan itu ya. Jadi di penjelasan yang pertama di video itu kita menemukan bahwa pandangan-pandangan Max Weber tentang doktrin keselamatan yang harus diimani oleh individu ya, agar memperoleh keselamatan itu, yang dicirikan dari mengikuti ajaran Protestan, terutama tradisi Yesus itu ya, yang harus hidup asketis dan berkarya bagi dunia ini, berkarya keselamatan bagi dunia ini. Dua ciri ini, hidup asketis, hidup sederhana, hidup wirai, ya seperti sufi itu, dan berkarya bagi pembangunan ini, lalu kemudian diikuti oleh individu-individu yang bernyanyi itu menjadi spirit ya, menjadi nilai-nilai yang menyemangati dirinya untuk membangun dunia sosial yang sesuai dengan harapan agama. Dan itu kita bisa menemukan itu, mengintrodusir teori itu ke dalam masjid, di mana kita memahami individu-individu dan kelompok-kelompok yang ada di masjid ini memiliki etos untuk membangun dunia sosial di masjid ini karena dipengaruhi oleh ajaran agama. Kalau di Islam mungkin tentang ayat-ayat tentang perintah memakmurkan masjid dan sebagainya itu ya. Jadi agama menjadi sebuah spirit ya, sistem nilai yang menyemangati individu dan kelompok untuk membangun dunia sosialnya yang sesuai dengan harapan dan nilai-nilai agama yang dipeluknya itu. Itu kalau kita menggunakan teorinya Max Weber yang kemudian kita introdusir ke dalam masjid. Jadi saya kira masjid itu tak beda dengan gereja ya, karena dia tempat ibadah yang bersifat kolektif, di mana individu-individu itu berkumpul, berkelompok untuk membangun dunia sosialnya itu. Kalau kata masjid, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan kemarin itu kan, dari kata sajad itu masjidan ya, tempat untuk bersujud. Jadi inti dari ibadah di dalam Islam itu yaitu sholat itu ya sujud itu.
menghambakan diri kita kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Sebagai hubungan hamba dengan Tuhan atau Raja ini, maka mau tidak mau manusia di dalam Islam ini harus tunduk ya, harus patuh mentaati semua ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad dari Allah itu, dari Tuhan yang Maha Esa itu ya. Itu kata masjid, tempat bersujud. Kenapa kita bersujud? Karena kita menyembah Tuhan sebagai bentuk kepatuhan ya, ketaatan kita sebagai hamba di hadapan Tuhan. Tentu saja itu simbolis ya. Makna hakikinya ya, kepatuhan itu tidak hanya ditunjukkan dengan sujud saja, tapi juga menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itu yang kemudian kita kenal dengan konsep takwa itu ya. Perintah-perintah yang diajarkan dalam syariat apa ya kalau di Islam itu ya, di dalam Al-Quran dan hadis dan ijtihad para ulama itu ya, para ulama memutuskan berfatwa dan sebagainya itu yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran itu kemudian mendorong kita menjadi hamba yang selalu ingin mematuhi dan mentaati apa yang diajarkan oleh Tuhan, oleh Islam, ajaran Islam itu, sehingga menjadi pribadi yang patuh sebagai hamba, kedudukannya sebagai hamba yang selalu mengikuti apa saja yang diperintahkan gitu ya. Itu konsep masjidnya itu ya, konsep sujud, menghambakan diri gitu ya. Jadi merendahkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita harus tunduk, patuh, taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, pada individu-individu atau kelompok ini untuk menjalankan ajaran-ajarannya. Nah, konsep menjalankan ajaran-ajarannya itu kalau ditarik dalam teori sosialnya Max Weber itu, ajaran-ajaran di dalam agama ini ternyata tidak hanya mengandung kepatuhan, ketaatan kita sebagai hamba, tidak, tetapi mengandung spirit ya. Jadi di balik ajaran kepatuhan kita kepada ajaran agama itu ada spirit ya, ada etos, ada penyemangat yang membuat kita selalu ingin membangun dunia sosial, membangun masyarakat di sekitar tempat ibadah itu, di sekitar masjid itu, agar sesuai dengan harapan-harapan agama. Itu secara teoritis begitu ya. Jadi kita beragama ini malah membuat kita bersemangat untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan itu dalam membangun dunia sosial yang dalam konsep Islam disebut dengan penghambaan diri kita, ketaatan kita kepada Allah itu ternyata berefek memberikan kita semangat nilai-nilainya itu untuk membangun dunia sosial di masyarakat yang sesuai dengan harapan agama. Makanya kita, kalau Max Weber bilang itu, ajaran-ajaran agama itu seperti beruf, panggilan suci yang muncul dari hati kita agar tunduk kepada ajaran Tuhan, lalu ajaran Tuhan itu bermetamorfosis menjadi penyemangat hidup kita untuk membangun dunia sosial, cita-cita sosial yang sesuai dengan ajaran agama. Itu yang disebut dengan agama sebagai spirit untuk membangun peradaban, dan masjid adalah salah satu tempat yang baik dan tepat untuk membangun peradaban itu. Makanya kita melihat para ustadz atau kiai-kiai di NU atau di Muhammadiyah itu ketika datang ke masjid mereka semangat sekali ya, terpanggil untuk mengajarkan Islam, mengajar ngaji, mengajar kitab kuning, mengajar hal-hal agama, membangun masyarakatnya, menolong masyarakatnya dan sebagainya. Itu kalau dalam istilah umumnya adalah dakwah itu ya. Spiritnya itu membuat para kiai, individu-individu itu yang ada di dalam masjid, para ustadz, para ulama, para tokoh agama itu punya semangat untuk membangun masyarakat karena memang tidak dibayar ya.
yang kemudian oleh Weber disebut dengan panggilan suci itu ya, beruf itu ya, hingga mereka mau ngajar ngaji tidak bayar, mau memimpin doa di masyarakat, mau mengajari masyarakat membaca kitab-kitab agama atau mengajari masyarakat tentang tata cara beribadah yang benar, ya, tata cara meyakini agama, akidah yang benar, dan tata cara membangun masyarakat yang benar itu berdasarkan rujukan-rujukan referensi-referensi dari korpus-korpus keagamaan yang mereka miliki itu. Disitulah kita bisa menteorisasikan sebenarnya masjid ini pusat peradaban karena di dalamnya ada individu-individu yang menempatkan dirinya sebagai hamba sahaya yang tunduk, patuh, dan taat terhadap ajaran-ajaran agama mereka, sehingga ajaran-ajaran agama ini mengkristal dan bermetamorfosis menjadi spirit ya, menjadi penyemangat dalam kehidupan dirinya untuk membangun dunia sosial, dunia masyarakat yang sesuai dengan harapan dari ajaran agama. Dan itulah yang dimaksud agama menjadi spirit untuk membangun peradaban, spirit penyemangat untuk membangun masyarakat yang sesuai dengan harapan agama, bukan harapan dirinya, karena dirinya menempatkan individu-individu itu sebagai hamba Tuhan gitu ya. Hamba ini kan di mana-mana namanya hamba saya itu kan selalu diperintah-perintah itu ya, karena Tuhan ini raja, diperintah-perintah, maka hamba-hamba ini, hamba-hamba Tuhan ini tunduk pada ajaran-ajaran Tuhan. Tapi ketundukannya itu dinamis, bukan berarti tunduk patuh seperti kebo dicocok hidungnya yang ngalor ngidul manut wae, tidak, tetapi menjadi dinamis karena ternyata di dalam kepatuhan-kepatuhan itu proses internalisasi ajaran agama itu bermenjelma, bermetaforsis menjadi penyemangat hidupnya, menjadi memberi harapan, menjadi spirit untuk membangun dunia sosialnya, termasuk dirinya itu. Dunia masyarakatnya yang kemudian menjadi peradaban itu ya. Makanya di dalam masjid itu kita menemukan individu-individu yang terpanggil hatinya untuk mengajar ngaji masyarakat, mengajari tata cara beribadah, bahkan membantu ekonominya, pendidikannya, dan sebagainya itu karena panggilan agama. Kalau Weber bilang beruf, bahasa Jermannya itu ya, panggilan suci yang menunjukkan kedudukannya sebagai hamba ya di hadapan Tuhan, hamba yang harus menjalankan perintah-perintahnya, mematuhi, mentaatinya. Saya kira itu penjelasan saya dari kuliah pertama video tadi, bahwa kita secara sosiologis bisa memandang masjid dengan kacamata Weberian ini. Itu penting ya. Karena dari sini kita akan menemukan kenapa ada individu-individu atau kelompok masyarakat di dalam masjid itu begitu bersemangat membangun masyarakat di sekitar masjid itu, karena mereka sama ya, atau telah diteorisasikan oleh Weber bahwa ternyata agama secara sosiologis punya fungsi-fungsi fenomenologis sebagai pembangun spirit atau membawa nilai-nilai penyemangat atau nilai-nilai pemberi harapan hidup bagi individu dan kelompok itu untuk membangun dunia sosialnya itu. Jadi kalau di dalam gereja itu misalnya individu-individu ini memperoleh keselamatan, taat kepada ajaran Tuhan dengan asketisme dan berkarya bagi kemanusiaan, semuanya seperti itu, maka terjadi tatanan sosial yang sesuai dengan harapan dari ajaran agama yang diajarkan oleh para agamawan-agamawan itu. Saya kira itu dulu ya Dede ya, kuliahnya kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa kembali pertemuan kita di minggu depan. Dan Anda harus pahami kata kuncinya ini ya, kenapa saya menggunakan masjid sebagai objek kajian yang menempatkan secara sosiologis itu dengan menggunakan teorinya Weber ini, karena memang di dalam masjid itu ada individu-individu yang juga
karena pengaruh agama, pengaruh ajaran agama, dia menjadi penyemangat ya, menjadi semangat untuk membangun masyarakat itu. Begitu ya adik-adik ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan jaga kesehatan. Semoga adik-adik selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini kuliah kita. Silakan absennya dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.